Tim mengalami kejadian aneh saat bekerja. Dari bawah tambang terdengar teriakan menakutkan. Saat bor turun lebih dalam, muncul asap tebal dan bau busuk dari sana. Mereka terpaksa menghentikan pekerjaan. Semua curiga ada sesuatu yang aneh di bawah tanah. Saat bor diangkat, terlihat sisa-sisa seperti jaringan manusia. Dr. Rahman segera menyadari bahwa ada makhluk tak dikenal di bawah. Dia langsung memerintahkan untuk menggali lokasi itu. Saat penggalian, mereka benar-benar menemukan sesuatu. Ada mayat yang terbungkus di tanah. Bau busuk berasal dari mayat itu. Semua berkumpul untuk melihat karena penasaran. Namun, tiba-tiba sebuah tangan muncul dan mayat itu hidup kembali. Semua terkejut. Makhluk itu melepaskan lapisan tipis yang menempel di tubuhnya seperti anak ayam keluar dari telur. Dan anehnya, ia mulai berbicara dalam bahasa Prancis kuno seolah meminta bantuan. Semua panik dan membawanya ke dalam rumah. Ia diberi kopi panas, tapi meskipun sudah minum, ia terus berbicara. Namun tak seorang pun mengerti bahasanya. Makhluk itu mulai marah. Dr. Rahman mencoba menenangkannya, tapi tiba-tiba sesuatu seperti cacing keluar dari hidungnya. Profesor mundur ketakutan. Dua orang lain yang berdiri agak jauh tidak melihat kejadian itu. Dr. Rahman mulai curiga ada yang salah dengan tubuh makhluk itu. Saat itulah bos wanita datang. Makhluk itu kembali berbicara dalam Prancis kuno, tapi tak ada yang mengerti. Dr. Rahman menjelaskan semuanya pada bos, menekankan bahwa perlu mengambil sampel untuk mengetahui apa yang ada di tubuh makhluk itu. Semua mulai bersiap mengambil sampel. Namun Budi menganggap ini sepele. Ia pikir cacing Dr. Rahman mungkin hanya lendir dari hidung. Tapi saat semua berkumpul dengan Dr. Rahman, ia pun akhirnya setuju. Ia memegang makhluk itu dari belakang agar Dr. Rahman bisa mengambil sampel. Kali ini semua melihat dengan jelas. Sesuatu keluar dari tubuh makhluk itu, tapi hanya Budi yang tidak melihatnya. Sampel diambil dan semua pergi untuk pengujian. Hanya satu orang yang tinggal menjaga makhluk itu. Siang hari Budi datang bertugas. Ia memberi makhluk itu sandwich. Karena bosan, makhluk itu mulai bermain dengan pisau. Saat makhluk itu melihat pisau, ia meletakkan makanannya dan meminta pisau sambil menunjuk lehernya. Budi menolak memberikannya. Makhluk itu marah dan berhasil merebut pisau. Ia menempelkan pisau di lehernya, tapi tangan lainnya menahannya. Seolah ada dua jiwa yang bertarung di dalamnya. Budi terkejut. Tiba-tiba dari wajah makhluk itu keluar banyak tentakel seperti belalai. Budi menyadari siapa makhluk itu sebenarnya. Ia mencoba menahan leher makhluk itu, tapi makhluk itu sangat kuat. Tidak lama, Budi jatuh ke tanah. Makhluk itu mengeluarkan makhluk di dalam tubuhnya yang masuk ke mulut Budi. Budi berusaha menahannya, tapi sudah terlambat. Ia hanya sempat bersendawa. Makhluk itu kini di tanah. Tubuh aslinya keluar dan tinggal tulang kering. Budi segera berlari melaporkan kematian makhluk itu kepada bos. Saat bos datang, ia pun terkejut. Makhluk yang sebelumnya terlihat hidup kini hanya tinggal tulang. Budi berbohong, mengatakan bahwa ia pergi ke toilet dan saat kembali makhluk itu sudah mati. Bos pun cemas. Sekarang hanya menunggu hasil tes Dr. Rahman. Dr. Rahman segera mengungkap bahwa makhluk itu mungkin manusia kuno dan di dalam tubuhnya ada makhluk yang tak pernah mati. Itulah sebabnya meskipun terkubur, ia tetap hidup. Asisten wanita sangat bersemangat mendengar ini. Ini adalah penemuan revolusioner. Jika makhluk ini bisa diteliti, mungkin misteri keabadian bisa terpecahkan. Namun di sisi lain, Budi pergi ke kamarnya. Ia memberitahu Andi bahwa makhluk tak dikenal itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Andi menganggapnya bercanda dan tidak percaya. Budi marah karena sudah berbicara jujur tapi tidak dipercaya. Mereka berdebat. Akhirnya Budi kalah. Tentakel hitam keluar dari tubuhnya. Tentakel itu mencengkeram kaki Andi. Andi kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat Budi sadar, Andi sudah terbaring penuh darah, meninggal.